Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, mengakui terlalu banyak melakukan kesalahan di paruh pertama musim ini sehingga menyebabkannya tertinggal jauh dari pemimpin klasemen MotoGP 2022. Setelah melakoni 11 balapan awal musim ini, Bagnaia tercatat 4 kali gagal mencetak poin dan hanya meraih 3 podium yang semuanya adalah kemenangan. Perubahan yang dilakukan Ducati pada awal musim menjadi penyebab sulitnya pembalap asal Italia itu dalam menemukan ritme terbaiknya. Padahal, saat tes pramusim Pecco menunjukkan performa apik dengan mesin 2022. Tapi menjelang musim dimulai, Ducati mengubahnya dengan mesin hybrid 2022, yang kabarnya berbasis dari motor 2021. Namun saat ini Bagnaia sudah mulai menemukan kenyamanannya kembali di atas Desmosedici GP22. Tetapi kesulitan mengelola tekanan membuatnya kerap melakukan kesalahan dan berakhir menyedihkan baginya. "Saya telah mengalami 4 kali kecelakaan tahun ini," kata Bagnaia. "Pertama di Qatar saya berusaha untuk mendorong semaksimal mungkin karena saya sangat jauh dari catatan waktu lap tercepat. Lalu pada 2 kecelakaan berikutnya saya menekankan kepada diri saya untuk tetap tenang. Saya ingin berpikir bahwa saya tidak pernah kehilangan konsentrasi selama balapan. Tetapi mungkin gagasan untuk menjadi lebih tenang dan bernapas secara teratur tak membantu saya. Jika Anda melihat rekam jejak saya dan melihat balapan di mana saya start di depan dan menekan lebih awal, saya tidak memiliki masalah seperti itu. Meski mendapat julukan sebagai pembalap terbaik di MotoGP, tetapi Francesco Bagnaia memiliki catatan tertinggi dalam hal terjatuh di hari Minggu. Ini berarti Bagnaia harus bisa mengendalikan konsentrasinya dengan lebih baik dalam situasi ketika dirinya mengejar pembalap lain. Berbeda halnya ketika sedang memimpin balapan sejak awal, di mana biasanya ia meraih kemenangan. Secara khusus saya harus meningkatkan kinerja dalam balapan di mana saya tertinggal 0,6 atau 0,7 detik. Untuk lebih fokus dan bekerja lebih keras pada saat itu," ujarnya. Salah satu murid Valentino Rossi itu ingat perjuangannya di Moto2 ketika berhasil meraih banyak kemenangan, yang membuatnya berhasil menjadi juara dunia. "Di kelas Moto2 saya memenangi 8 balapan dan itu didapatkan ketika saya berada di depan. Saya mendorong dengan keras," ucapnya. "Saya merasa sangat bagus dalam pertarungan ketika berada di depan. Karena jika saya merasa mampu untuk mengejar, maka saya akan melakukannya. Tetapi mungkin saya harus lebih fokus setiap kali melakukan penekanan. Saya memikirkan itu karena saya benar-benar ingin berkembang dan itu sesuatu yang mungkin saya butuhkan," pungkas pembalap asal Italia itu. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Kejuaraan dunia MotoGP 2022 tengah memasuki jeda paruh musim. Dalam 5 pekan ke depan, pencinta kelas premier di kejuaraan dunia balap motor tersebut tidak bisa menyaksikan para pembalap terbaik dunia beraksi di trek. 11 balapan sudah dilangsungkan dan juara dunia bertahan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, masih berada di puncak. Meskipun keunggulan atas rival terdekat Alex Espargaro, Aprilia Racing, terkikis menjadi tinggal 21 poin. Berkurangnya gap dengan para rival memang tidak lepas dari insiden yang dialami El Diablo pada GP Belanda di sirkuit Assen, Minggu pekan lalu. Pun begitu, 2 kali terjatuh di tikungan yang sama, tersebut baru menjadi satu-satunya kegagalan finish dari 11 balapan yang sudah digelar di MotoGP musim ini. Sebuah performa yang sangat konsisten. Sejauh musim ini berjalan, hasil terburuk Quartararo hanyalah P9 pada GP Qatar, balapan pembuka tahun ini.
bahkan dari 3 balapan sepanjang bulan Juni. Torehan pembalap asal Prancis itu masih jauh lebih baik dibanding para rival terdekatnya. Dari GP Catalunya, GP Jerman dan GP Belanda, Quartararo berhasil merebut 50 poin dari kemungkinan maksimal 75. Itu tidak lepas dari 2 kemenangan yang direbut masing-masing di Barcelona dan Sachsenring. Dari jumlah Grand Prix yang sama, Alex Espargaro hanya mampu merebut 37 poin. Peringkat ketiga klasemen Johann Zarco sedikit lebih bagus dengan 39 poin. Di antara favorit kuat juara dunia, Francesco Bagnaia Ducati Lenovo, mungkin yang terburuk dari 3 balapan terakhir sepanjang Juni. Menempati peringkat keempat, pembalap asal Italia tersebut hanya mampu merebut 25 poin hasil kemenangan di GP Belanda. Ia tidak mampu finish alias retard akibat kecelakaan di Catalunya dan Jerman. Secara umum, pada paruh pertama MotoGP musim ini, torehan Quartararo memang sedikit menurun. Tetapi penurunan itu tidak drastis dan performanya masih terbilang sama-sama stabil antara paruh musim tahun ini dengan 2021 lalu. Dari 11 balapan musim ini, Quartararo sudah mengoleksi 172 poin, 9 poin lebih sedikit daripada fase yang sama pada 2021. Persaingan di MotoGP tahun ini memang agak menarik karena mereka yang mampu konsisten di atas sebenarnya tidak terlalu cepat. Atau bisa dibilang tak cukup cepat untuk merebut gelar juara dunia. Dan Fabio Quartararo mampu memaksimalkan kesempatan itu untuk bisa stabil menempati peringkat teratas klasemen. Seusai memenangi GP Portugal pada tanggal 24 April lalu, Quartararo terlihat kian matang baik dari sisi mental maupun teknis. Dari situ kepercayaan diri sudah ada dalam genggamannya. Kemenangan di trek-trek yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi titik lemah Yamaha, salah satunya Sachsenring, juga membantu Quartararo dari sisi mentalitas. Bila mampu mempertahankan performa seperti ini, banyak yang percaya Fabio Quartararo bakal kembali merebut gelar juara dunia MotoGP pada tahun ini. Sementara peluang bagi Alex Espargaro, Zarco maupun Bagnaia memang belum tertutup karena masih ada maksimal 225 poin yang bisa direbut dalam 9 balapan pada paruh kedua musim, yang akan dimulai di sirkuit Silverstone, Inggris, 5 hingga tanggal 7 Agustus nanti. Tetapi peluang ketiganya jelas masih akan tergantung dari performa Quartararo, yang sejauh ini masih lebih baik dibanding Espargaro, Zarco dan Bagnaia. Melihat konsistensi performanya, bisa dibilang Fabio Quartararo sudah menjadi juara dunia saat ini. Faktor-faktor itulah yang membuat redaksi motorsport.com Indonesia memilih Fabio Quartararo sebagai Rider of the Month pada bulan Juni ini. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.